ini kita belajar untuk komponen dari starter ya. Kemarin sudah belajar cara pengecekan untuk rangkaian, masih ingat? Nah, kalau rangkaian bisa kita lihat di sana. Kalau kamu lihat di sini rangkaiannya kayak seperti ini, komponennya ada aki. Ya, itu kamera bisa lihat di papan. Itu ada aki. Kemudian otomatis starter yang ini. Kemudian motor starter sama saklar starter. Ya, kemarin sudah kita untuk proses perakitan dan cara pengecekan dari rangkaian untuk menentukan mana yang masih layak dipakai dan tidak, masih ingat? Nah, sekarang kita lanjut ke motor starter. Karena motor starter ini, misalkan dia tidak bisa, dalam artian rangkaian yang kemarin sudah bisa, tetapi motor starter ini belum bisa bergerak, kita harus melakukan proses pengecekan secara manual. Ya. Nah, kalau yang kondisinya masih bagus, bisa kita cek. Tinggal kamu lepas dinamonya, kemudian alirkan arus. Ini positifnya, bisa dilihat. Ini positif, ini kutub negatif. Kalau di dinamo, ini kutub positifnya, rumahannya menjadi negatif. Jadi cara pengecekannya gimana untuk menentukan ini masih bisa bekerja itu enggak gampang. Tinggal ini kamu masukkan atau kamu sentuhkan ke bagian negatif, ini negatif. Yang satuan ke positif. Ya. Nah, kalau dia berputar, berarti apa? Dinamo masih bagus. Kalau tidak bergerak, berarti dinamo bermasalah. Ada juga kemungkinan dinamo ini bergerak seperti tadi, tetapi pas ada beban, dinamo ini tidak bisa mengangkat crankcase, tidak bisa melakukan electric starter. Ya, jangan ketawa, makanya tidak usah ketawa. Ya. Atau posku saya kamera ya, tidak usah ke mereka biar kamu tidak ketawa. Ya. Oke. Seperti tadi, kenapa kok bisa ini berputar tetapi pas di rangkaian tidak bisa menggerakkan crankcase? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau tidak ada beban kayak tadi bisa berputar, tetapi pas di instalasinya tidak bisa menggerakkan crankcase untuk menghidupkan mesin. Apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, arus aki tidak full. Kenapa? Untuk tegangan aki dia harus 12 volt. Kalau kurang dari 12 volt, ada kemungkinan begitu ada beban tidak bisa mengangkat atau tidak bisa memutar dari dinamo starter. Yang kedua, apabila full starternya sudah tipis, bukan habis loh, ya, tipis. Kalau tipis, induksi yang dihasilkan kurang maksimal untuk menggerakkan dinamo. Jadi harus kita cek. Kalau misalkan seperti tadi dia bergerak tapi ternyata tidak bisa ngangkat, cari kemana terpaksa harus kita buka dari dinamo ini. Oke, cara bukanya ini ada dua bah baut, kemudian kita buka bautnya. Dan perlu diingat, untuk membuka dinamo starter kamu harus kasih tanda goresan. Kira-kira kenapa? Oke, kira-kira saya tepat apa juga? Ini magnet ini dia punya kutub. Kalau kamu balik ini, yang seharusnya ini taruhlah A, kamu balik menjadi posisinya ke B, yang semula ini berputar ke kanan, gara-gara ini kamu balik akan berputar ke kiri. Jadi itu kenapa kalian harus kasih tanda biar tidak terbalik pemasangan. Oke, nah kita lanjut untuk proses bukaan. Tinggal kita buka pakai kunci yang sesuai ya. Bisa pakai kunci ring maupun kunci pas, tapi usahain pakai kunci yang bagus ya. Jangan pakai kunci yang sudah rusak, takutnya nanti
terpaksa harus kita pukul ya. Bisa lebih dekat kalau Anda lihat. Setelah dibuka baru kita keluarkan komponennya. Oke. Setelah kita buka kelihatan komponen dari dinamo starter. Yang ini apa namanya? Belum tahu? Ya, rumahan dari dinamo starter. Ini kita sebut armatur atau orang disebut anchor. Ini kita sebut full starter. Ini yang saya bilang tadi. Kalau ini tipis bukan habis. Kalau ini tipis, biarpun teganganmu di akimu 12 volt, dia tidak bisa maksimal kalau dia sudah terlalu tipis untuk memutar armatur ini. Ini yang mengakibatkan begitu kita pasang electric starter tidak bisa bekerja. Oke. Sekarang untuk pengecekannya gimana? Kebetulan kalau kita punya ampermeter gampang, tapi misalkan kita tidak punya ampermeter dan misalkan kita berada bukan di bengkel, terpaksa kita harus cek manual. Gimana caranya? Bisa. Di motormu pasti ada aki. Kemudian tadi cari kabel, misal sekedarnya lah, tidak terlalu banyak. Kemudian di bal motormu juga pasti ada balon gasser. Itu menjadi penanda. Gimana cara pengecekannya? Untuk pengecekan armatur atau anchor ini kita cek dengan cara ini untuk menentukan lilitan ini terputus atau tidak. Yang kedua, kita harus mengetahui apakah lilitan ini terhubung dengan asnya atau tidak. Kalau lilitan ini terputus, berarti anchor ini rusak. Harus kita ganti atau bisa diganti atau dijilid ulang. Yang kedua, apabila lilitan ini terhubung dengan massa atau asnya ini, yang mengakibatkan korsleting rangkaian seperti tadi, yang mengakibatkan ujung-ujungnya anchor ini tidak bisa berputar. Cara kerja gimana? Cara ukurnya gimana? Kita pakai alat yang kita pakai tadi, kita sebut tadi pakai api, pakai kabel, kemudian bohlam. Kita cek dulu, bisa nggak nyala? Begitu kita sambungkan. Oke, ini menandakan bohlamnya sudah nyala, rangkaiannya sudah ada. Kemudian kita cek kondisi kabel ini, apakah terhubung atau tidak. Gimana caranya? Tinggal kamu taruh kabelnya, kemudian dihubungkan ke semua sisi dari armatur atau daerah yang menyentuh full starter. Kalau semua bagiannya nyala kayak begitu, bisa kita pastikan lilitan ini gimana? Bagus ya. Yang kedua, kita harus cek kondisi seperti tadi. Apakah lilitan ini terhubung atau tidak dengan asnya? Sama. Ya, kemudian kita hubungkan ke asnya. Kalau lampu ini menyala, tadi sentuh sini makanya ada nyala ya. Kalau ini nyala, begitu kamu sentuh, berarti apa? Korsleting atau pengocoran strum atau arus ya. Kalau sudah seperti ini berarti apa? Kondisi dari anchor masih bagus. Kemudian yang kedua, di sini kita harus tahu yang mana full starter positif dan negatif. Yang positif yang mana, negatif mana dari kedua buah coil ini? Kira-kira yang mana? Yang ada tekanan dekat. Ya. Ini kan kita bilang untuk mengetesnya tadi pakai positifnya dihubungkan ke sini. Itu menandakan ini akan terhubung ke bagian coil yang di sini. Sementara negatifnya yang di bawah. Jadi ini coil positif, ini coil untuk negatif. Di mana kutub positif dan negatif tidak boleh terhubung. Bisa duduk ya kalau lelah. Ya. Ini aja. Ya.
Oke, kutub positif dan negatif. Sekarang untuk pengecekannya tidak boleh ya, tidak boleh kutub positif atau full starter yang mempunyai kutub positif ini tidak boleh berhubungan langsung dengan negatif. Kalau berhubungan, korsleting begitu kamu tekan switch starter, otomatis dinamo tidak akan bekerja. Cara ngeceknya gimana? Lagi kita pakai alat yang tadi. Nah, kamu hubungkan kutub positif ini dengan bodi dari ini positifnya ya. Bodi di dinamo. Kalau lampunya menyala, berarti terjadi koneksi antara positif ini dengan bodinya ya. Di sini diisolasi ya. Ini konektornya ya. Diisolasi pakai karet biar tidak terhubung dengan bodi. Kalau negatif ini harus terhubung. Caranya cuma sama seperti tadi, tinggal kamu sentuhkan di full starter dan di bodinya. Bentar. Nah, kalau dia menyala berarti bisa dilihat. Oke, kalau dia menyala berarti sudah terhubung. Begitu juga, apakah full starter ini terhubung dengan koneksinya yang di sini? Sama seperti tadi, kamu hubungkan poolnya ya, sama konektornya. Kalau lampunya menyala, berarti konektornya sudah aman. Jadi sudah dua bagian yang kita cek. Pertama angkernya, atau kita sebut rotor karena ini bagian yang bergerak. Kalau yang di sini sama magnet yang di sini kita sebut stator atau bagian yang diam. Ya. Oke, berarti komponen keduanya ini sudah aman. Yang ketiga, harus kita cek kondisi dari magnet. Jadi magnet ini tidak boleh terlepas dan posisinya harus sejajar, bisa kita secara kasat mata. Ya, kita harus cek juga kondisi dari kemagnetan. Kalau kamu masukin baut atau besi kemudian dia tidak menariknya, berarti magnetnya sudah bermasalah. Atau ini kan di cover ini sama, magnet ini harus menggunakan perekat. Ada kemungkinan perekatnya lepas. Jadi itu harus kita cek apakah masih di posisi semula atau tidak. Kenapa? Kalau sudah bergeser, ada kemungkinan kutubnya juga akan bergeser. Dan antara armatur atau angker ini dengan magnet ini dia mempunyai celah. Kalau magnet ini bergeser, otomatis celah dari armatur dan magnet ini juga akan berubah atau bergeser. Yang ujung-ujungnya dinamo ini juga tidak akan bisa berputar. Jadi itu kenapa harus kamu cek kondisi dari magnet. Oke, jadi seperti itu cara pengecekan untuk dinamo starter untuk sepeda motor. Jadi untuk pemasangan kebalikan dari proses pembukaannya. Oke, sekian, kamera off.